seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Amin deh. Lagi Bapak 1, 2. Halo, selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Ranu Prastia. Inilah program Pojok Jatim yang siap menghadirkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ranu Prastia, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Iklim investasi yang menjanjikan membuat perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa lebih leluasa dalam berproduksi dan ekspansi pasar. Kemudian dalam berinvestasi dari pemerintah daerah dan pusat membuat produk-produk asal Banyuwangi bisa menembus pasar luar negeri. Salah satu perusahaan di Banyuwangi yang rutin mengekspor produk ke puluhan negara di 5 benua adalah PT Pacific Harvest Indonesia. Perusahaan ini memproduksi ikan dalam kaleng dan rutin mengirim seratusan kontainer setiap bulannya. Pada hari Rabu pagi, PT Pacific Harvest Indonesia mengekspor ikan dalam kaleng sebanyak 6 kontainer ke 2 negara, yakni Mozambik dan Kongo senilai $157.000 Amerika Serikat. Ekspansi ekspor perusahaan tak lepas dari kemudahan-kemudahan dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat. Direktur Operasional PT Pacific Harvest Indonesia Arief Gunawan mengatakan pemerintah sangat membantu dengan program pemerintah daerah, khususnya dari sisi perizinan yang dipercepat dan sebagainya. Ekspor kali ini juga merupakan pengiriman perdana ikan dalam kaleng dengan fasilitas kawasan berikat dari Dirjen Bea dan Cukai. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan mendapat kemudahan dari sisi impor, bahan baku, dan ekspor produk. Arief berharap iklim investasi di Banyuwangi akan selalu berkelanjutan dengan standar dan regulasi yang tidak selalu berubah. Ekspor PT Pacific Harvest. Hari ini ekspor kami menuju ke Afrika. 2 bulan lalu ekspor kami adalah menuju Kanada. Ya. Kemungkinan ke depannya Pak Agus, kami banyak ekspor ke negara-negara yang bukan negaranya Bapak Donald Trump. Karena dikarenakan tarif yang lagi perang, jadi kemungkinan kami nggak banyak ke sana. Memang pasar kami ini lebih banyak ke Afrika, Timur Tengah, Eropa, Pak. Hari ini kita Dan masih banyak lagi sih Jepang, Australia, juga beberapa negara maju, beberapa negara-negara baru yang kita akan masukin Timur Tengah untuk ekspornya. Pencapaian hari ini kalau kami lihat hanya 4 kontainer, tapi sebenarnya satu bulan kami ekspor itu 100 sampai 150 kontainer, Pak Agus.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Agus Sudarmadi menambahkan, Banyuwangi merupakan daerah yang potensial untuk investasi. Saat ini Banyuwangi semakin berkembang dan Jawa Timur juga semakin berkembang sebagai pilihan investasi. Selain itu, pemerintah memberi beberapa kemudahan agar para eksportir bisa lebih bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya dengan fasilitas kawasan berikat seperti yang diterima oleh PT Pacific Harvest Indonesia. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan yang bahan baku produknya berasal dari impor akan mendapat pembebasan bea masuk dan penundaan pajak. Di Banyuwangi sudah ada 4 perusahaan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi ini adalah perusahaan yang luar biasa. Dia menerima fasilitas yang disebut dengan kawasan berikat. Artinya kami dari pemerintah sangat support dengan memberikan fasilitas seperti pembebasan bea masuk, penundaan pajak dan sebagainya dalam rangka apa? Untuk menumbuh kembangkan ekonomi. Karena diharapkan ketika diberikan kemudahan di depan, maka ekonomi dari perusahaan akan bergerak, pasar menjadi kompetitif buat mereka, dan diharapkan dalam jangka panjang itu akan dapat memenuhi juga saling membantu lah antara government to business, bahkan sampai fasilitas. Buat teman-teman karantina tadi mensupport ya, ke depan kita akan selalu berkolaborasi. Bagaimana dengan kolaborasi antar pemerintah ini itu akan mampu memutus kendala-kendala atau bottleneck di rantai pasok. Bahkan kami ketika ini nanti PT Harvest mendapatkan fasilitas misalnya seperti authorized economic operator, maka negara akan menjadi guarantor. Kami akan mengatakan kepada negara lain bahwa PT Pacific Harvest karena sudah mendapatkan sertifikat AEO, mendapatkan sertifikat dari karantina, juga dari bea cukai dan lain dari instansi lainnya, maka kami negara akan menjamin bahwa apa yang diekspor itu benar, kualitasnya dan sebagainya. Untuk apa? Meningkatkan kompetitivitas. Bupati Banyuwangi Puk Festianden mengatakan Pemkab akan terus mendukung investasi di Banyuwangi dengan catatan investasi tersebut dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya akan terus mendukung kemudahan investasi yang ada di Banyuwangi agar pengusaha bisa terus berproduksi dan berkembang, dan produknya bisa terjual tidak hanya di Indonesia, namun juga ke luar negeri. Nilai ekspor produk asal Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 177,8 juta dolar Amerika Serikat pada 2023 menjadi 196 juta dolar Amerika pada 2025. Produk asal Banyuwangi juga telah merambah 80 negara yang tersebar di seluruh benua. Inilah bukti bahwa Banyuwangi itu punya sektor yang punya sektor yang tangguh, terutama dalam ekspornya. Bagaimana laut kita menjadi sangat potensial dengan kegiatan seperti ini di tengah-tengah ekonomi dunia, di tengah-tengah kebijakan Amerika dengan pajak impornya, tetapi ternyata kita bisa menjawab itu semuanya. Ya. Fasilitas yang diberikan oleh kawasan berikat ini menandakan bahwa ternyata produk kita bisa juga masuk dalam jajaran. Ya, dan kami mengucapkan selamat kepada PT Pacific Harvest Indonesia yang terpilih menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam kawasan berikat. Dan mudah-mudahan ini continue terus karena kalau ini bisa continue, maka sektor perkenan kita menjadi penguat bagi ekonomi daerah. Handoko Kusumo, CTV. Sebuah mobil sedan Suzuki Baleno terbakar saat melintas di Jalan Raya Celuring, tepatnya di depan SMPN 1 Celuring Banyuwangi pada Rabu pagi. Penyebab kebakaran diduga karena konsleting listrik. Akibat peristiwa tersebut, ia menderita luka bakar dan kini mendapat perawatan di rumah sakit. Beginilah kepanikan warga saat memadamkan api yang berkobar pada mobil sedan Suzuki Baleno menggunakan apar. Sedan berwarna hitam, nomor polisi DK 1933 AAC itu dikemudikan oleh Sugeng 50 tahun warga Dusun Cemetuk, Desa Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Menurut Kapolsek Celuring Ibtu Putu Ardana, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Mobil sedan dikemudikan seorang diri oleh Sugeng dari arah Jajak hendak menuju rumahnya di Celuring. Sesampainya di depan SMPN 1 Celuring, dari dalam mobil timbul percikan api yang kemudian membesar. Karena panik, korban melompat keluar mobil.
Mobil sempat dalam keadaan berjalan tanpa pengemudi hingga akhirnya menabrak pembatas jalan. Warga sekitar yang berada di lokasi pun menolong korban dan mengantarkan ke rumah sakit Ar-Rohmah. Warga lainnya sempat berupaya memadamkan api dengan meminjam alat pemadam dari SPBU yang tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa ini juga dilaporkan ke Damkarmat. Tak lama kemudian pemadam kebakaran dari sektor Sorono tiba di TKP langsung melakukan pemadaman pada mobil tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, kebakaran mobil sedan ini diduga karena korsleting listrik, sementara untuk kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saya bersama anggota datang di TKP dan melihat, kemudian kita menghubungi petugas pemadam kebakaran, dan setelah api dipadamkan dari petugas pemadam kebakaran, kita melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terbakar itu, dan pemilik mobil menurut informasi dari masyarakat itu melarikan diri. Dan kita masih kejadian ini masih kita selidiki untuk selanjutnya. Terus mungkin ada korban ininya Pak, mungkin dari untuk kerugian material seberapa? Kalau untuk kerugian material masih kita selidiki, masih kita dalami ya. Karena ini baru selesai memadamkan api yang membakar mobil ini. Kemudian nanti untuk perkara ini masih kita selidiki lebih jauh lagi. Ya, nama lengkap? Untuk pemilik mobil, kita masih telusuri karena pemilik mobil yang melarikan diri yang mengemudikan mobil ini. Siap. Handoko Kusumo, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya.
Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Seorang pria di Banyuwangi tertemper kereta api Sri Tanjung relasi Banyuwangi-Yogyakarta pada Rabu pagi. Akibat insiden ini, korban tewas di lokasi kejadian dengan luka cukup parah di bagian kepala. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Belambangan oleh petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Hasil penyelidikan, korban diduga depresi dan sengaja membiarkan tubuhnya tertampar kereta api yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Rekaman amatir warga ini memperlihatkan tubuh Abdul Gofur, seorang pria 41 tahun warga Kecamatan Giri, Banyuwangi, saat tergeletak tak bernyawa di tepi perlintasan kereta api pada Rabu pagi. Korban tewas setelah tertabrak kereta api Sri Tanjung relasi Banyuwangi-Jogja. Warga sekitar pun terkejut melihat korban tewas dengan luka cukup parah di bagian kepala. Tewasnya korban langsung dilaporkan warga kepada pihak kepolisian. Pasca insiden tabrakan dengan warga ini, kereta api Sri Tanjung sempat berhenti. Akibat dari insiden ini, perjalanan kereta api sempat tertunda selama 8 menit. Peristiwa naas ini terjadi di perlintasan kereta api lingkungan Payaman, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Dari keterangan masinis kereta api, korban yang saat itu sedang berjalan kaki di atas rel kereta tak mengindahkan bunyi klakson yang dibunyikan oleh masinis sebagai tanda bahaya. Karena jarak yang begitu dekat dan tak sempat dilakukan pengereman mendadak, kereta api pun akhirnya menabrak tubuh korban. Pihak PT KAI Daob 9 Jember pun menyesalkan akan adanya insiden kecelakaan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa ini. Jalur perlintasan kereta api seharusnya steril dari kegiatan warga karena sangat membahayakan. Selain membahayakan diri sendiri, beraktivitas di kawasan perlintasan kereta api juga dirasa mengganggu perjalanan kereta api yang melintas. PT KAI Daob 9 Jember menyesalkan masih terdapat masyarakat yang menggunakan jalur kereta api untuk beraktivitas. Hal ini menyusul kejadian KA Sri Tanjung relasi Ketapang Lempuyangan telah tertemper OTK di petak jalan Argopuro, Banyuwangi Kota sekitar pukul 7 pagi. Berdasarkan keterangan masinis bahwa masinis telah membunyikan suling lokomotif berkali-kali untuk memperingatkan agar orang tersebut keluar dari jalur kereta api. Namun justru orang tersebut tidak menghiraukan sehingga kejadian temperan tidak dapat terhindarkan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jalur kereta api untuk beraktivitas karena dapat membahayakan diri sendiri maupun membahayakan perjalanan kereta api. Selain itu juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana jalur kereta api harus steril dan tidak boleh digunakan untuk beraktivitas karena melanggar ketentuan pasal 181 Undang-Undang Keretapian dan dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan maupun sanksi berupa pengenaan denda. Sementara itu, jenazah korban setelah dievakuasi ke kamar mayat RSUD Belambangan langsung diserahkan kepada pihak keluarga setelah menjalani penanganan medis. Pihak keluarga mengikhlaskan kepergian korban sebagai musibah. Hasil penyelidikan tim unit Reskrim Polsek Giri, keterangan keluarga korban menyebut korban sudah lama mengalami depresi. Ada dugaan korban sengaja tak mengindahkan bunyi klakson kereta untuk menabrakkan diri ke kereta api yang melintas. Handoko Kusumo, CTV. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi resmi berganti, di mana Ahmad Jainuri selaku Kacabdin lama telah memasuki masa purna tugas yang saat ini digantikan oleh PLT Slamet Riyadi. Sementara pada pergantian Kacabdin tersebut ditandai dengan sertijab. Slamet Riyadi selaku Kacabdin Bondowoso telah resmi mengemban amanah baru, yakni PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pihaknya menjabat sebagai PLT Kacabdin Banyuwangi menggantikan Kacabdin lama yakni Ahmad Jainuri yang saat ini memasuki masa purna tugas. Pada prosesi pergantian jabatan itu ditandai dengan sertijab di kantor cabang dinas tempat pada Rabu sore, yang turut disaksikan oleh sejumlah kepala sekolah dan tamu undangan. Ahmad Jainuri selaku Kacabdin lama menyampaikan apa yang sudah menjadi kemajuan dan prestasi yang telah dicapai semoga bisa dipertahankan dan terus dilakukan oleh Kacabdin baru. Kami bisa mewujudkan mimpi itu semua karena
kami kedepankan K3, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Kami di kantor selalu mengedepankan itu semua, K3. Sedangkan kami dengan MKKS pun juga begitu. Seringkali kita diskusi dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi keinginan daripada sekolah, kita kan tahu potensi di masing-masing sekolah. Sehingga itu yang kita jadikan untuk bahan bandingan bagaimana kemudian sekolah itu dengan potensi yang ada itu bisa menjadikan sesuatu yang berarti untuk sekolah. Sehingga capaiannya seperti itu. Harapannya ya paling tidak bisa meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Yang baik monggo dilanjutkan dan dikembangkan, yang mungkin tidak berkenan ya sudah, itu tidak perlu kemudian kita kembangkan, karena pada hakikatnya masing-masing kepala cabang memiliki cara pandang dan cara kerja yang tidak sama, tetapi pada hakikatnya tujuannya sama. Yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi daripada program pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Sementara itu, Slamet Riyadi selaku PLT Kacabdin wilayah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan amanah untuk menjadi PLT Kacabdin Banyuwangi. Di mana dengan amanah baru ini pihaknya siap mengemban dengan baik, tentunya dengan kekompakan dan semangat bersama. Ia pun siap menjadikan pendidikan di wilayah Banyuwangi menjadi barometer khususnya di Jawa Timur. Sedangkan terkait kesuksesan program yang telah digapai oleh pimpinan sebelumnya, ia siap untuk melanjutkan, bahkan terkait capaian prestasi yang ada di sekolah, pihaknya siap untuk meningkatkan. Terlebih Slamet Riyadi atau akrab disapa Nandi ini sudah tak asing dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Bumi Belambangan. Pada hari ini mulai per 1 Mei saya megang Kabupaten Bondowoso di Bondowoso Banyuwangi. Insya Allah ketika kabupaten dengan kerjasama yang kekompakan yang sinergis jelas, semua bisa jalan dengan lancar. Yang luar biasa, stabil yang luar biasa, beban. Insya Allah dengan semangat teman-teman sama teman-teman kita tunjukkan bahwa Banyuwangi bisa menjadi barometer pendidikan khususnya di Jawa Timur. Saya membutuhkan teman-teman semuanya agar prestasi minimal sama dari apa yang 2 tahun berjalan. Saya yakin ke depannya prestasi punya Banyuwangi akan lebih melesat dengan ajang talenta yang selama ini. Sekedar informasi, Slamet Riyadi resmi menjadi nahkoda baru di Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi sebagai PLT Kacabdin mulai tanggal 1 Mei 2025. Diharapkan dengan adanya pemimpin baru ini, dunia pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi bisa semakin maju dan berkembang dengan pesat. John Iskandar, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Pemirsa, tim buruh sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap raja pencurian sepeda motor yang pelakunya kakak adik. Dari hasil pengembangan, petugas juga berhasil menangkap penadahnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit motor, ratusan kunci rumah, puluhan kunci motor hingga softgun. Teka-teki siapa pelaku pencurian sepeda motor yang selama ini menghantui warga akhirnya berhasil ditangkap buruh sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Pelakunya merupakan kakak adik Hermadi, 33 tahun, dan Herman, 32 tahun, warga Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, serta Muksin, warga Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, sebagai penadah barang curian. Tak main-main, barang bukti yang berhasil diamankan 2 unit motor hasil curian, 134 kunci rumah, 29 kunci motor, kunci T, sejumlah kartu ATM, dan senjata softgun. Tersangka ini dalam menjalankan aksinya dengan cara sistem hunting melihat motor parkir di teras rumah. Setelah semua terpetakan, baru kemudian tersangka Hermadi menjalankan aksinya dengan cara merusak kunci pagar rumah maupun kunci rumah. Selanjutnya pelaku mengeluarkan motor dan membawa kabur. Setiap menjalankan aksinya, pelaku selalu membawa softgun yang gunanya untuk menakuti korban jika kepergok. Menurut Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumari, tersangka merupakan residivis, tercatat sudah 21 TKP yang berhasil mereka bobol. Yang kita proses saat ini, yang kita temukan barang buktinya ada 2, dan ini akan terus kita kembangkan, kita upayakan maksimal untuk penyelesaian perkara, untuk pengungkapan. Nanti akan kami follow up di kemudian hari bagaimana perkembangannya. Kemudian juga ada senjata api softgun. Karena memang pada saat melakukan kejahatan, si pelaku atau tersangka melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan senpi. Yang pada saat itu di pemberitaan ada disampaikan bahwa menggunakan senpi, ternyata setelah hasil ini yang digunakan untuk menjebol atau menyalakan kendaraan. Kemudian juga perhatian kita terkait dengan mengingatkan warga untuk selalu aware dengan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Farid Fahlevi, CTV.
Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Lumajang tidak bisa melunasi biaya haji tahun 2025. Akibatnya, para jemaah calon haji tidak masuk ke dalam kuota pemberangkatan haji, sehingga harus menunda hingga tahun depan. Hingga batas akhir pelunasan biaya haji tahun ini, calon jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang tidak bisa melakukan pelunasan berjumlah 320 jemaah. Data dari Kemenak Kabupaten Lumajang, terdapat 1.200 jemaah calon haji yang berhak melunasi biaya haji pada tahun ini. Namun dari 1.200 itu, terdapat 320 jemaah tidak melunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Akibatnya para jemaah tersebut tidak masuk pada kuota pemberangkatan haji tahun ini. Padahal sebagian dari 320 jemaah itu terdapat sejumlah jemaah prioritas lansia. Hal ini karena ada sejumlah kendala, diantaranya kondisi kesehatan yang kurang baik, sengaja menunda keberangkatan, dan yang paling banyak adalah belum ada biaya untuk melakukan pelunasan. Biaya pelunasan ibadah haji untuk embarkasi Surabaya tahun ini sebesar Rp60,9 juta per jemaah. Dari jumlah itu, setiap calon jemaah haji diwajibkan melunasi biaya sekitar 35 juta, sebab jemaah sudah membayar biaya awal sekitar 25 juta rupiah per orangnya. Yang lunas sampai tanggal 25 April kemarin itu 880 jamaah. Jadi ada sekitar 320 jamaah yang tidak bisa melunasi, baik itu reguler dan lansia serta cadangan. Nah ini nanti alhamdulillah untuk Kabupaten Lumajang ada di kloter 36, 37 dan 38. Nantinya 320 calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini akan ditunda pada tahun depan. Yogi Nugroho, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Dua pelaku spesialis pencurian burung berkicau senilai belasan juta rupiah di Jember tertangkap dan menjadi sasaran amuk massa. Polisi sempat kesulitan mengamankan pelaku dari amuk massa yang geram atas aksi pelaku. Pelaku bernama Slamet, warga Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, dan Sudar, warga Kecamatan Pakusari, Jember. Dalam aksinya, pelaku mendatangi rumah korban Rian Aprianto, warga Kecamatan Bangsalsari, berniat membeli sejumlah burung berkicau, jenis cuca ijo, murai batu, dan kenari. Saat pelaku datang, rumah korban dalam keadaan sepi, sehingga kedua pelaku membawa kabur burung berkicau senilai total 15 juta yang disimpan dalam sangkar bambu. Aksi pelaku diketahui korban dan berusaha mengejar pelaku dari Kecamatan Bangsalsari, Jember, hingga tertangkap di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Polisi harus mengamankan dua pelaku dari amuk massa yang semakin brutal karena geram terhadap aksi pelaku. Pada hari Jumat, tanggal 25 April, sekira pukul 11, kita akan mengamankan dua orang pelaku, yaitu tersangka ST dan tersangka SD. Adapun kronologis dapat kami jelaskan, kedua tersangka awalnya ingin membeli burung ke pasar burung. Setelah pulang dari pasar burung, melewati rumah korban, melihat burung cuca hijau yang ditaruh di teras rumah korban. Salah satu dari tersangka turun untuk membeli atau menanyakan terkait dengan burung cuca hijau tersebut. Namun tidak ada orang. Salah satu tersangka mencoba mengambil burung tersebut dan dimasukkan ke dalam bambu atau kandang yang sudah mereka siapkan. Ketika mereka mengambil, korban melihat dan meneriakin maling kepada kedua pelaku. Itu kita amankan. Pelaku sendiri sempat terjadi aksi dikejar polisi atau warga? Ya, sempat dikejar oleh massa dan kita amankan oleh tim Resmob Polres Jember. Hasil pemeriksaan sementara pelaku ini memang ala-ala pencuri burung atau bagaimana? Informasi untuk keterangan masih kami kembangkan. Saat ini pelaku sudah kami amankan dan sudah ditahan di Mapolres Jember. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan, 1 ekor burung cuca hijau dan juga kendaraan yang mereka bawa, yaitu kendaraan FU dan juga sangkar bambu ya. Pelaku mengaku mencuri burung karena kebutuhan ekonomi dan memanfaatkan kondisi rumah yang sepi karena pemiliknya masih berada di dalam rumah. Pengembangan kasus pencurian burung terus dilakukan karena kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencurian burung berkicau antar kota yang menyaru sebagai pembeli. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan lebih 7 tahun penjara tentang pencurian. Lutfikur Rahman, CTV. Sebuah dump truk bermuatan pasir tertemper kereta api di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Jember. Sopir dump truk mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Insiden kecelakaan antara kereta api IJD Express dengan dump truk bermuatan pasir ini terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Dusun Kerajaan Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Jember pada Rabu siang. Warga sekitar yang mendengar suara keras saat terjadinya kecelakaan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk memberikan pertolongan terhadap sopir dump truk. Dalam peristiwa ini, sopir dump truk atas nama Sairi, warga Desa Merawan, Kecamatan Mayang, mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Sedangkan masinis kereta api Ijen Ekspres Dimas Adi Pujiseno dan asisten masinis Aryadi selamat, namun kereta api Ijen Ekspres sempat menunda perjalanan menuju Banyuwangi dan harus kembali ke stasiun Kalisat karena kondisi lokomotif mengalami ringsek di bagian depan. Selain tidak berpenjaga, kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu ini disebabkan matinya sensor roda kedatangan kereta dan rambu lalu lintas yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan setempat. Sementara itu, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jember langsung melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan melakukan upaya evakuasi dump truck yang berada di pinggir rel kereta api agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Terjadi kecelakaan menabrak dump truck tepatnya ketika melintas di JPL 9, di mana JPL 9 ini memang JPL yang terregistrasi, namun demikian tidak ada palang pintu dan penjaga. Kejadian tersebut dikarenakan adanya kelalaian dari pihak pengemudi truk karena tidak berhati-hati, sehingga terjadilah laka kereta api di perlintasan kereta api sebidang ini. Ya. Untuk korban, alhamdulillah korban tidak mengalami luka berat. Korban kita cek di puskesmas, di RSUD Kalisat itu bisa diajak komunikasi, hanya luka di bagian hidung dan mata terkena serpihan kaca. Untuk evakuasi saat ini sedang berproses, kita berupaya memanggil derek yang lebih besar karena posisi truk saat ini cukup sulit menggunakan derek dari Satlantas. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember yang melintas di kereta api, perlintasan kereta api sebidang yang tidak terregistrasi, tidak dijaga untuk senantiasa berhati-hati. Aman kanan, aman kiri, baru menyeberang ya. Semoga dengan kejadian ini menjadi pelajaran kita bersama masyarakat juga dari jajaran Forkopimda untuk lebih perhatian kembali terhadap isu perlintasan kereta api sebidang. Perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Dusun Kerajaan, Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, merupakan jalur maut bagi pengendara yang melintas. Tercatat sudah 4 insiden kecelakaan terjadi di lokasi ini. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Pemecahan kami dan pelepasan kontainer berlangsung 3, 2, 1. Lagi, Bapak. 1, 2. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.